Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena sampai hari ini kita masih dilindungi dari pagi hingga malam. Kalian lihat sekarang masih terang karena di sini itu dari musim semi ke musim panas itu dia lebih lama gelapnya. Jadi di jam 9 lewat 10 menit tetapi masih kalian lihat di jendelaku itu masih terang kayak masih sore padahal ini udah malam ya. So kita akan membaca firman Tuhan. Tadi pagi aku nggak sempat karena aku ngunjungin guruku yang kalian bisa lihat yang videoku yang Kori yang di Ulisian Braban. Ada aku 2 kali jalan, 2 apa 3 kali ya. 2 kali dia mau masuk ke kamera, yang terakhir dia nggak mau karena dia seperti ya biasa orang di sini kadang-kadang privacy ya. Jadi dia sedang sakit, kemarin baru operasi dan aku tadi pagi ngunjungi dia. So kita akan baca firman Tuhan kembali. Kita undang Roh Kudus untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk hari ini dan Engkau membangunkan kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Kasih karuniamu untuk memberkati kami dalam keadaan sehat. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa supaya kami mengerti, melakukan firman-Mu menyenangkan hati-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, sempurnakan doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton untuk yang di video sebelum ini yang judulnya Orang Banyak Mencari Yesus. Itu di part 147 supaya berurut untuk sampai saat ini videonya. Jadi ayat hari ini tertulis di Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jadi kita udah dengar tadi roti hidup, dialah Yesus Kristus roti hidup. Kalau dari atas sebenarnya kalian udah pasti mengerti ya. Dan penjelasan di sini sebenarnya nggak usah dijelaskan lagi sih, udah cukup panjang dan sudah cukup kita mengerti sebenarnya di sini maksudnya. Dan intinya itu Yesus adalah roti hidup, artinya dia tubuhnya dan darahnya tercurah itu adalah minuman kita. Tapi bukan seperti kayak kita makan dagingnya secara langsung dan minum darahnya, bukan seperti itu. Kalau bagi yang sudah lahir di terang atau Kristen, mereka pasti udah tahu itu namanya perjamuan suci. Jadi ketika nanti kita udah perjamuan suci, itu adalah pembasuhan kaki, itu nanti pasti akan masuk ke sana nanti kita ya. Jadi setelah pembasuhan kaki, kemudian kita perjamuan suci. Jadi roti melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus. Jadi ketika kita perjamuan suci nanti di gereja, kita akan makan roti dan minum anggur. Itu seperti simbolik. Jadi di sini arti sebenarnya bukan kita makan dagingnya Yesus, bukan kita minum darahnya Yesus, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita melakukan perjamuan suci mengingat kematian dia di kayu salib. Artinya sebenarnya kita menerima kematiannya dan kebangkitannya. Menerima dia sebagai juru selamat itu sudah sama mengakui dia sebagai otoritas penyelamat kita. Karena kan juru selamat. Berarti dia adalah juru yang menyelamatkan kita. Dan dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Jadi gak usah bingung kok kita makan tubuh Yesus, kok kita minum darah Yesus. Bukan seperti yang kayak Dracula gitu, bukan ya. Jadi ini simbolik, secara simbolik. Dan ingat di sini udah jelas dikatakan, kalau zaman dulu katanya, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka makan mana. Dan katanya di situ mereka, kalian pun makan mana dari surga itu, tapi kalian juga akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi kalau kalian memakan roti, yang tadi tersimpulkan tadi, yang simbolnya tadi ya, roti melambangkan tubuh Yesus, roti tidak beragi, dan anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kalau kamu memakan dagingku, dan kemudian kalian meminum darahku, kalian akan hidup selama-lamanya. Itu artinya kita sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kemudian kita lakukan firman Tuhan, kita berdoa pada Tuhan ya, dan kita hidup bukan untuk diri sendiri. Seperti di video-video yang lalu kalian nonton aja, di situ ada ayatnya dikatakan bahwasanya makanan kita itu adalah melakukan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini bukan bicara lagi menyenangkan hati si Uli, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Apa yang buat Tuhan senang, apa yang Tuhan mau dalam hidupku, itu yang kita kerjakan. Karena hidup ini hanya sementara.
Kita nggak bisa garansi kita hidup sampai besok, sampai tahun depan, kita nggak bisa garansi. Tetapi dalam kehidupan kita ini, kapanpun kita lakukan yang baik. Kadang-kadang mungkin sulit ya untuk melakukan yang baik, tapi dengan kuasa Tuhan kita pasti bisa. Yang penting kita mau dulu. Kalau kita sudah mau dibentuk sama Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita melakukan yang terbaik. Dan ingat satu hal, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, yang tadi ya, kalau kita sudah menerima Dia, berarti kita sudah makan dagingnya, kita sudah minum darahnya, artinya kita mendapatkan hidup yang kekal. Jika kita mengalami kematian, tapi pada saat Yesus datang kedua kali menjemput umatnya, kita mengalami yang namanya kebangkitan. Dan ingat, di video yang lalu juga pasti ada kalau kalian nonton, di situ sudah jelas dikatakan, bagi orang yang melakukan kebaikan, dia akan diselamatkan. Dia akan hidup kekal di surga bersama-sama dengan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang melakukan kejahatan, ya, dia katanya akan dihukum, ya. Jadi udah jelas di sini ya. Lakukan yang baik supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus nantinya, meskipun kita mengalami kematian ataupun tidak, kita sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi gak usah berlama-lama di sini karena itu adalah poin yang ada di sini ya. Dan kalau mau kita bilang, semuanya firman Tuhan ini adalah tentang kebaikan, tentang kehidupan, untuk mendapatkan kerajaan sorga, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini aku buka pintunya kayak ada orang teriak-teriak. Aku soalnya buka pintu ini karena panas sekarang ya. Kalian pasti lihat ini. Cuman tadi ada orang teriak-teriak gitu. Mudah-mudahan nggak ini ya. Oke, jadi intinya adalah terima Yesus sebagai juru selamat kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau ke surga yang kekal atau ke neraka yang kekal? Jadi sama-sama kekal, tetapi kalau di surga kita pasti hidup berdampingan dengan Tuhan Yesus atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita menikmati indahnya surga itu bagaimana ya. Ingat, di sana tidak ada kawin dan dikawinkan ya. Jadi kita hidup itu memuji Tuhan, kita hidup tidak ada yang namanya kesakitan lagi, tidak ada kanker lagi, tidak ada penyakit corona sebagai macam. Yang pasti kita hidup bersama dengan Tuhan itu, katanya bahkan bersama-sama dengan binatang buas ya, katanya ada harimau lah nanti, ada ular, tapi mereka semuanya jinak ya, ibaratnya mereka nggak seseram yang seperti di dunia ini. Jadi seperti apa surga itu nanti pasti akan kita bahas di kitab-kitab yang lain, karena yang pasti aku udah pernah membaca itu, dan biarlah kita juga nanti sampai di sana. Tapi untuk saat ini itulah roti hidup. Siapa roti hidup? Tuhan Yesus. Siapa jalan kebenaran? Dia. Hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi makanlah daging Yesus, minumlah darah Yesus melalui perjamuan kudus. Setelah kita dibaptis, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, dan kita pun bersama-sama dengan Dia nanti di surga kelak. Inilah doa dan harapan kita. Dan satu hal juga di sini, aku juga mau mengucapkan turut berduka cita kepada Kak Agus ya. Dia adalah temanku, kakakku di Medan, karena kemarin malam itu aku ada lihat suaminya meninggal dan begitu cepat. Jadi aku di sini Kak Agus, semoga kakak tabah, kuat menjalani semuanya. Percayalah, suami kakak udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah bahagia di sana, dan biarlah kakak yang masih sekarang mempunyai waktu untuk menjalankan tugas sebagai ibu, pastinya sebagai mama dari anak-anak kakak, dan pastinya sebagai anak yang paling besar, biarlah kakak tetap kuat untuk tetap berdiri bersama anak-anak dan keluarga. Dan aku berdoa di sini pastinya untuk kakak, supaya kakak juga tetap tenang, tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan Yesus bahwa kakak pasti dikuatkan, dimampukan. Percayalah sepenuhnya kepada Dia.
karena Dia sumbernya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih atas roti hidup. Engkau adalah roti hidup kami. Terima kasih Engkau mau Bapa supaya kami memakan daging-Mu dan meminum darah-Mu. Supaya kami bebas dari semua dosa-dosa ini Bapa. Supaya kami diperdamaikan. Supaya kami juga layak untuk tinggal bersama-sama-Mu nantinya kelak di surga. Bapa di surga, anak-Mu mau berdoa untuk Kak Agus Bapa. Biarlah Engkau kuatkan hati dia. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi keluarganya juga. Biarlah Engkau memberikan ketabahan dan biarlah Bapa mereka tetap percaya dan bergantung kepadamu. Bapa, suami Kak Agus telah meninggal, kiranya Engkau memberikan tempat yang terbaik buatnya. Biarlah juga ya Bapa, kami di sini ya Bapa yang masih punya waktu, kami juga menjalankan hidup kami dengan firman-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Anak-Mu mau berdoa juga buat orang-orang di luar sana, supaya mereka ya Tuhan mengalami berkat-Mu juga. Yang mengalami sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan juga pekerjaan bagi mereka. Dan bahkan yang sedang mengalami masalah, mereka turut campur tanganlah Engkau Bapa menyelesaikan semua masalah mereka. Bapa di surga, Engkau berkati juga mereka yang sedang bergumul dengan mengampuni seseorang atau mengampuni dirinya sendiri Bapa. Kiranya Engkau ajari mereka, Engkau tuntun mereka. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, sertai kami malam hari ini, dan besok pagi kami akan membaca firman-Mu kembali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen silahkan di komen. Sampai jumpa di besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Amin.